Audio Jungle. Yang taat sama Allah, sama anak yang benar, sama suami yang benar, kan begitu? Jalanin taat. Udah deh. Kalau hatimu tuh ngajakin buat nggak taat, buat nggak benar, buat nggak soleha, jangan didengerin. Dia memang maunya kayak begitu. Tuh hawa nafsu tuh, ego diri tuh, egois tuh, selalu aja gitu. Suruh taat nih melaki model kayak begini, amit-amit. Ustazah tuh enak aja ngomong, yang taat, biar kayak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah suaminya Nabi Muhammad, nah saya suaminya model begitu, suami jalan surga model begini. Itu hatimu tuh selalu ngomongnya kayak begitu tuh, disuruh taat. Kenapa? Punya ego, punya hawa nafsu. Ya biarin dia ngajakin begitu, jangan ditaatin, jangan didengerin. Bu, dengerin ilmu, dengerin agama, dengerin jalan yang sudah diaturkan sama Nabi Muhammad. Jangan kebanyakin dengerin ego diri, hawa nafsu. Jangan kebanyakan dengerin setan. Jangan kebanyakan dengerin orang-orang yang hati mereka udah dikuasain sama setan. Karena setan tuh juga suka nyerupain ke orang, masuk ke orang gitu. Jadi kalau misalnya nih setan nih busukin saya nih, udah deh gitu, kayaknya nggak terlalu harus gini nih, melaki nih emang kadang-kadang kayak begini kan, udah cuma marah-marah aja gitu misalnya gitu ya hati kita. Tapi kita tahu nih, astagfirullah nih setan nih, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau masih di dalam hati nih teman-teman, itu masih bisa insya Allah tuh berkurang bisikannya. Tapi kalau udah setannya nyamper ke teman kamu, lagian lo laki model kayak begitu masih lo dengerin aja. Kita tahu ini dia setan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa lo baca kayak begitu, lo kira gue setan? Kagak, yang setan laki lo. Gak kena ya. Jalanin jalan taat. Udah dicontohin semua. Saya tuh kalau lagi baca Quran tuh bener-bener gitu, saya pikir ya Allah nih ya ngasih contoh, ngasih sampel itu bener-bener mentok teman-teman sekalian. Allah tuh ngasih contoh anak perempuan yang pandai menjaga diri. Contohnya Sayyidah Maryam. Masya Allah, mentok banget kan? Mentok banget, jagain diri sampai kayak begitu. Tapi sama Allah dikasih hamil, itu ya, subhanallah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi perempuan yang sangat soleha luar biasa. Allah ngasih contoh istri yang soleha, mentok. Asia, suaminya Fir'aun. Allah tuh kayak lagi mau ngasih tahu sama perempuan-perempuan zaman sekarang nih. Nah tuh Asia aja bisa jadi istri soleha. Suami kamu kan gak Fir'aun amat. Mentok banget Allah ngasih contoh teman-teman sekalian. Masya Allah. Perempuan gak soleha juga sama Allah dikasih contohnya mentok. Istrinya Nabi Nuh, suaminya Nabi. Ya dia gak soleha aja tuh. Jadi jangan suka nyari pembenaran. Ya saya nggak soleha, emang suami saya juga bukan orang soleh. Tuh istrinya Nabi Nuh, suaminya kurang soleh apa? Nabi Nuh. Ibu-ibu tahu nama istrinya Nabi Nuh? Bu Nuh. Emang aslinya siapa? Saya nggak tahu, dan saya nggak suka pelajarin nama orang-orang kurang solehah gini nih ya. Masya Allah. Istrinya Nabi Nuh salah satu daripada yang tenggelam teman-teman sekalian. Di saat Allah menenggelamkan hamba-hambanya pada hari tersebut itu ya. Masya Allah. Ya Allah memang ngasih permisalan itu mentok semuanya tuh.
Udah yang paling luar biasanya gitu. Buat kita ini ngejalanin jalan taat, jangan ragu-ragu. Bu, jika andai ketaatanmu kepada suamimu tidak dia hargai, tetaplah taat. Karena Allah yang pandai menghargaimu. Nanti sama Allah dibayar. Dibayar dengan apa Ustazah? Kebahagiaan hati di dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Percaya saya. Sebagaimana kamu kalau mau nyakitin suami, marahin suami gitu ya. Wah, udah ngata-ngatain suami abis-abisan gitu kan. Terus kamu bilang, dia juga gak bisa apa-apa tuh. Saya kata-katain juga gak berdaya. Oh, kamu gak tahu. Dia mungkin tidak berdaya, tapi Tuhannya sangat berdaya. Kamu akan dibalas. Dan kalau Allah yang balas keburukan, nyakitin teman-teman, nyakitin, asli nyakitin. Jangan berani-berani deh. Allah tuh kalau mau ngebales keburukan-keburukan orang tuh, saya kalau baca Al-Quran itu, Allah seremnya. Saudara sekalian, Allah tuh sampai nanya kayak begini nih. Fama asbarahum 'alan nar. Kata Allah, coba saya mau lihat gimana? Sabar kamu neraka. Sabar kamu neraka. Serem bener. Allah tuh kalau udah gak suka, Allah kalau udah murka, kamu dibalas, nyakitin saudariku sekalian, nyakitin. Jangan berani-berani. Maka kerjakanlah taat, kerjakan taat. Yang enak-enak aja. Emang taat tuh enak kok. Coba deh kamu liatin. Nih kamu lagi ada di sini nih, ngerjain taat apa ngerjain maksiat? Ngerjain taat. Seneng apa nggak seneng? Enak apa nggak enak? Enak tuh, sampai ada yang di pojokan ngantuk tuh. Kalau nggak karena seneng tuh nggak ngantuk teman-teman. Asli ya. Orang kalau lagi ada musibah, lagi ketakutan, sempet tidur apa enggak? Sempet datang ngantuk apa enggak? Enggak sempet. Makanya saya sih nggak sakit hati kalau ada yang ngantuk di punggung. Dia sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Sedikit sekalian saya muliakan. Dan ketaatan itu enak bawa enak, percaya saya. Nih teman-teman nih hadir di sini nih, enak. Walaupun misalnya kayak oke, agak tempatnya terbatas, begitu kan ya, nggak bisa senderan dan lain sebagainya. Tapi seneng hatinya dan seneng pula. Abis keluar dari sini seneng hatinya, ketemu sama suami seneng hatinya, ketemu sama anak seneng hatinya, gitu. Abisnya itu taubat dan lain sebagainya, yang jalanin apa yang saya sampaikan, seneng. Enak hatinya. Tapi kalau maksiat, coba dilihatin. Coba lihatin. Orang tuh ya, saya sampai pernah nulisin ini nih. Orang tuh kalau lagi berbuat maksiat gitu, maaf teman-teman sekalian, mabok bersama dengan teman-teman mabok-maboknya tuh, jujingkrakan, abis-abisan, fly, terbang, ini itu segala macam gitu. Udah tuh, ampe teler pulang ke rumah, muntah, sakit kepala, tuh enak apa nggak enak tuh? Abis gitu malam-malaman hari dia sampai banyak diantara mereka tuh yang terkapar di atas ubin gitu ya, terkapar di atas ubin, nggak berdaya, merasa hidupnya begitu menderita, merasa dirinya begitu tidak berguna, merasa dirinya begitu hina. Dan dia pikir, kenapa saya merasa begitu kesepian? Kenapa saya merasa begitu sunyi? Mungkin ini karena teman-teman saya sedang gak ada di sini. Ya udah deh, besok saya akan bersama lagi dengan teman-teman saya. Gitu. Tapi besokannya lagi, pas dia udah pulang lagi, dia sunyi lagi. Terus kayak begitu hidupnya. Nelangsa, menderita, gak bahagia. Gak ada seneng-senengnya. Kapan senengnya coba? Tapi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, di saat malam ia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam linangan air mata, merasakan kebahagiaan tak terkira atas limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, hingga Robial Adawiyah berkata,
andai saja kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada sehelai rambutku dirasakan oleh pendosa di atas muka bumi ini, mereka pasti akan tahu nikmat sesungguhnya itu yang seperti apa. Dia bilang ahli-ahli dunia ini nggak tahu aja nikmatnya kami mengerjakan taat pada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Katanya Sayyidina Ibrahim ibn Adham, andai raja-raja tahu nikmatnya kami para ubad, para ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dalam munajat kami, dalam taat kami kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan membunuh kami karena hasud dan iri dengki kepada kami. Andai mereka tahu kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Teman-teman saya sekalian, ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, ini nggak usah ahli dunia sama ahli ibadah, kejauhan. Kita nih. Kalian kalau nanya sama saya, ini kan saya sama teman-teman yang ada di sini kan kita 11-12 aja lah ya.